Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana ummatan muhammadiyatan ummatan wasata linakuna syuhada'a 'alan nasi yawmal qiyamah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa nabiyina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang sama-sama yang menghormati Bapak Pimpinan Daerah Muhammadiyah Wonosobo, Bapak Pimpinan Aisyah, Bapak Ibu, soalnya suami istri jadinya kembali. Yang kami menghormati Ibu Pimpinan Aisyah Wonosobo, ini mengikuti sunnahnya Ki Haji Ahmad Dahlan semua sampai ke cabangnya juga ternyata ya, luar biasa. Yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Wonosobo, yang kami hormati Bapak Cabang Wonosobo Abdullah ini, dan lalu Kapolsek, MUI, KUA, juga dari LPCNU, ya, LPCNU, mudah-mudahan tidak salah. Jamaah sekalian yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita dapat sama-sama melaksanakan agenda yang sesungguhnya cukup berat, karena yang berkumpul di sini ini di pundak-pundak Bapak Ibu sekalian membawa beban amanah persyarikatan yang harus dijalankan, karena sekiranya kurang amanah kelak di hari akhir yang manusia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dulu Abu Bakar As-Siddiq ketika mendapatkan amanah menjadi khalifah, beliau sangat takut, sangat khawatir kalau di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat mengemban amanah, sehingga amanah yang semestinya menjadi sarana menuju surga justru terbalik menjadi pendorong masuk ke dalam api neraka. Maka Abu Bakar mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi amanah ini berat. Tapi insyaallah bersama bapak-bapak ibu-ibu sekalian, Muhammadiyah khususnya di Wonosobo ini semakin berjaya dan mencerahkan Wonosobo dan sekitarnya. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang kami hormati, saya sesungguhnya baru di Indonesia baru setahun. Jadi 5 Juli pulang dari Kairo karena kelamaan.
96 ke Kairo, 2002 pulang 26 tahun. Makanya kalau saya keluar darah itu tulisannya Kairo. Darah saya itu kalau keluar tulis membentuk tulisan Kairo. Untungnya bukan Fir'aun. Kelamaan. Ya. 96 di sana dan Walimin 3 tahun Walimin, MTS-nya, aliyahnya di Al-Azhar, kuliahnya di Al-Azhar, S2-nya di Mesir, S3-nya di Mesir nggak kelar, tinggal sekarang pindah ke UGM. Mohon doanya. Tahun 96 sampai 21 di Alexandria, yang di sana ada perpustakaan terbesar katanya. 2001 baru ke Kairo, gabunglah dengan rekan-rekan Muhammadiyah. Waktu itu namanya IKM, Ikatan Keluarga Muhammadiyah. Kemudian kita ngobrol bareng, diantaranya bersama Ustadz An-Nawir, bersama Syadi, Ustadz Mesbah, dan sebagainya. Mikir-mikir kalau sekedar kekeluargaan tidak ada link ke Indonesia, ya kita akan begini-begini saja. Kita nggak akan maju Muhammadiyah di Mesir ini. Akhirnya kita kirim surat ke Indonesia meminta supaya Mesir itu didirikan Muhammadiyah resmi yang di bawah pimpinan pusat. Beberapa saat kemudian atau beberapa bulan kemudian Ibu Hamamah yang waktu itu masih menjadi ketua pimpinan Aisyah Muhammadiyah ke Kairo. Langsung kita audiensi, kita ngobrol-ngobrol, semangatnya luar biasa, harus berdiri ini, siap kita siap memperjuangkan. Beliau pulang ke Indonesia langsung bertemu dengan pimpinan-pimpinan Pusat Muhammadiyah, akhirnya disepakati didirikanlah PCIM, Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah di Kairo, diresmikan tahun 2002. Yang alhamdulillah katanya semakin banyak. Tapi aneh kalau di Kairo itu, yang masuk Muhammadiyah itu, yang asli kader Muhammadiyah itu sedikit. Paling waktu itu paling alumni mu'alimin, mu'alimat, kader-kader biologis yang tak banyak. Kebanyakan mereka ikut Muhammadiyah itu apa? Kegiatannya baik, diskusinya banyak, kajiannya banyak, akhirnya tertarik ikut gabung di Muhammadiyah. Alhamdulillah, amin. Termasuk Ustazah Eva, yang kemudian gabung dengan PCIM. Alhamdulillah. Yang sekarang mencerahkan Aisyah di Wonosobo, insyaallah. Kajiannya luar biasa menarik, tapak sucinya juga berkembang. Sampai tahun 2010 itu saya selesai dari S2 bisa balik di diplom. Kemudian ada muktamar di Indonesia. Waktu itu saya menjadi ketua PCM. Mestinya ikut muktamar. Pas 3 hari atau 4 hari sebelum berangkat, ternyata istri saya hamil. Sebelumnya keguguran, wah saya nggak berani ninggalin gitu. Bahaya ketika sebelumnya keguguran, pengalaman akhirnya saya cancel. Kalau saya cancel, ada pembukaan untuk menjadi pegawai lokal staf di kedutaan. Coba-cobalah. Itu hari terakhir. Kata saya coba aja daftar. Hari terakhir saya daftar, ujian, 3 kali ujian. Alhamdulillah masuk, ditempatkan di Pusat Kebudayaan Indonesia yang waktu itu belum dilaksanakan secara maksimal waktu itu, dan belum ada pengurus khusus, lokal staf khusus yang ngurus itu. Saya ditempatkan di sana. Waktu wawancara ditanya, kamu nanti kalau tak tempatkan di Pusat Kebudayaan ini mau ngapain? Di otak saya langsung connect, masukkan silat. Mantap, masuk silat banyak di sana. Maka saya disetujui, alhamdulillah masuk. 2010 bulan September masuk, 2011 saya langsung ajukan kedutaan, nagih janji, tolong saya kasih duit $50 per bulan. Buat apa? Saya mau masukkan silat buat gaji pelatih silat. Tapak suci. Akhirnya mulai lagi Pak Suci masuk ke orang Mesir. Karena kalau pelatih di luar, bukan di bawah kedutaan, bisa dianggap kita itu membentuk milisi. Wah, bisa ditangkapin kita. Karena ilegal. Tapi kalau di bawah kedutaan,
resmi milik Kedutaan Republik Indonesia. Aman, gitu. Setahun itu muridnya hanya 3. Sampai pelatihnya itu bilang, Kak ini gimana Kak? 3 orang doang itu. Udah pokoknya tugas kamu tuh latih rumus itu biar saya gitu kan. Kemudian apa itu dan kebetulan juga muncul gonjang-ganjing di Mesir itu, ada beberapa murid baru muncul yang lumayan bagus. Terus revolusi Mesir muridnya sudah bernambah di sana 10-an berapa, ada satu potensi tahun pas revolusi Mesir Mubarak turun, setelah itu ada transisi, setelah itu Mursi naik, nah kemudian Mursi turun. Zaman Mursi turun itu kan demo besar-besaran di Eropa. Pas demo besar-besaran di Eropa itu ada tempat suci yang orang Mesir ikut demo. Kado yang saya impikan itu tertembak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya pas melihat langsung nangis, waduh kado saya kena tembak. Sininya kena, tapi nggak meninggal. 2 orang, satu kena sini, satu kena sini. Waduh, teman-teman. Ya sebenarnya saya langsung wanti-wanti ke teman-teman di tempat suci. Sementara silain dulu, kita agak tenang dulu. Jangan terlalu membawa silat keluar. Pokoknya di luar lingkup KBRI saja. Bahaya, nanti dikira milisi macam-macam. Sampai yang lain pun saya suruh kalau mau nengok jangan gerudukan sedikit-sedikit ke rumah sakit itu. Karena ini yang kader kita. Saya tidak ada urusan dengan pemerintah Mesir enggak, tapi ini itu kader kita, Bapak Suci kan gitu. Apalagi kita baru merintis itu waduh. Tapi kemudian setelah itu stabil, mulailah banyak yang daftar. Sekarang anggota Tapak Suci Mesir tidak kurang dari 6.000. Iya, itu orang Mesir semua itu. 70% perempuan. Di Mesir itu kan banyak macam-macam. Ada yang ada itu lebih kecenderungannya ke IM dan kelas Salafi. Jadi yang ikut silat Tapak Suci ya jangan kaget kalau ke Mesir kok pakai cadar. Ya pakai celana Tapak Suci tapi pakai roknya panjang. Nah, kita kok di roknya merah tetap sambil bawahnya kuning. Jadi pakai celana tapi juga pakai rok panjang. Itu pertama kali ada Tapak Suci pakai rok seragamnya. Terus kemudian kita mengajukan ke Tapak Suci ini minta izin khusus Mesir seragamnya kami modif. Diizinkan, alhamdulillah. Kemudian tadi saya lihat tari-tari, kami punya tim juga waktu di pusat kebudayaan itu. Tim tari, tim silat, macam-macam. Kerjanya apa? Promosi budaya Indonesia. Dan kebanggaan kita, Tapak Suci selalu kita tampilkan. Hampir sebulan itu 2 kali saya keliling Mesir. Ke provinsi-provinsi Mesir, hampir seluruh provinsi Mesir itu sudah saya jelajahi. Kerjasama dengan kantor gubernur. Nanti kantor gubernur dia akan menyediakan tempat, kemudian lighting, sound, apa macam-macam itu kantor gubernur. Nah, mereka juga akan tampilkan katakanlah 5 kebudayaan, kita tampil 5 kebudayaan sehingga hasilnya itu kedutaan juga agak ngirit karena ditanggung oleh mereka. Yang akan selalu full. Kalau sudah atraksi silat, ramai yang kampung. Apalagi kalau sudah tutup mata, ya kan? Ada yang kayang, kemudian pakai semangka itu merem mulut, orang Mesir teriak-teriak itu. Ya, kalau udah atraksi itu yang Mesir teriak-teriak. Yang khasnya ramainya silat itu, Tapak Suci itu pas atraksinya dan sangat senang orang Mesir. Kenapa orang Mesir masukkan Tapak Suci? Mereka itu kaget loh. Mereka taunya taekwondo, mereka taunya apa? Kungfu, karate. Ternyata ada ya di negeri Islam bela diri. Ada. Makanya mereka disebutnya as-silat al-islami. Silat Islam. As-silat al-islami. Luar biasa itu.
Itu pertama. Yang kedua, biasanya kalau latihan siap apa? Kita dimulai dengan doa, dengan syahadat. Kagum mereka ini luar biasa. Bagi kita biasa saja, bagi mereka ini luar biasa ini. Benar-benar sangat Islami sekali. Yang kedua, yang ketiga menanamkan akhlak kepada para pelatihnya, kepada temannya, macam-macam. Heran mereka ini luar biasa silatnya. Akhlak kemudian keempat kompak. Karena itu kalau buka puasa, buka puasa, rame-rame ke lapangan, buka puasa bareng-bareng. Kalau ada acara apa, rame-rame. Kalau ada yang sakit, rame-rame berkutu, kita tengok itu. Jadi kekompakan luar biasa. Dan ini tidak ditemukan di perguruan lain, di taekwondo, di apa. Mereka kalau perguruan lain ya ketemu, belajar, pergi. Ketemu, belajar, pergi. Kalau kita enggak bisa membawa. Akhirnya mereka kita kenalkan dengan markas dakwah Muhammadiyah. Nah, mereka datang sana. Saya ada yang nanya, Pak, kalau kita ini orang Mesir asli ini, kalau ikut Muhammadiyah gimana ya? Bisa enggak kan? Iya, bisa enggak ikut gabung? Karena kalau kita lihat ADRT itu, syarat menjadi anggota Muhammadiyah itu apa? Warga negara Indonesia. Nah, itu mereka orang Mesir. Ini bisa enggak? Akhirnya saya sampaikan, nanti saya tanyakan. Tapi secara umum Muhammadiyah bisa diterima oleh orang Mesir mau apa? Jalur silat. Karena dia itu apa? Istilahnya lebih open lah, lebih santai. Kalau mau bicara ideologi kita agak jaga jarak. Meskipun nggak ada masalah kita pergerakan di Mesir nggak ada masalah, tapi kita agak jaga jarak. Maka ketika MBS Prambanan, Mu'alimin mengajukan ijazah supaya dimuadalah disetarakan ke Azhar, kebetulan waktu itu saya nyerepin gerakan Muhammadiyah tulis Harokah Muhammadiyah, tak coret kata-kata Harokah Islamiyah, Harokah gerakan. Kalau di Mesir itu ya kayak ISIS, Jamaah Islamiyah, gerakan-gerakan Sawardika nggak akan masuk, nggak mau adalah proses pemerintahan Indonesia nggak akan diterima. Kami Jamiah Muhammadiyah, organisasi Muhammadiyah, istilah gerakannya coretin. Seperti itu, karena agak bisa diterima. Alhamdulillah Muhammadiyah berproses berkembang, punya markas dakwah yang mewah, yang itu hasil iuran dari universitas yang ada di Indonesia, 10 universitas nggak salah, UMI, UAD, UMS dan sebagainya, cukup megah, besar, punya ruang punya penginapan hotelnya. Kalau siapa yang sempat ke Kairo bisa mampir ke sana. Alhamdulillah tanggal 5 kemarin tahun lalu pulang ke Indonesia, pelan-pelan merintis pesantren namanya Al-Kufri. Di Tretep itu pucuk gunung. Sebenarnya nggak jauh beda tingginya ya. Cuma karena tempat saya itu di kampung banget, jadi kalau ke Tretep itu terasa. Karena jurang, kiri jurang. PCM-nya nggak kayak di sini 16 ranting. Sana PCM-nya 3 ranting. Ranting salah satu rantingnya Tretep tempat saya. Terdiri dari berapa kakak? 10 kakak. 10 kakak itu sak keluarga, paman, bule. Iya. Tapi kita aktif buat kajian, seminggu sekali pasti ada ngaji. HPT. Yang hadir berapa? Yang hadir lumayan. Kadang 2, kadang 5. Tapi terus. Kalau akhirnya dapat eksporan atau imporan dari PCM tetangga 20, 15. Tapi kalau enggak ya 5, 7, ya gitu. Tapi kita selalu berusaha untuk tetap ada kajian mingguan. Karena roh ranting itu di kajian. Kalau nggak ada kajian ya bukan ranting. Coba baca ayat di ranting. Syarat pendirian ranting salah satunya apa? Kajian ya apa aja, meskipun hanya tahsin apa, kita coba kasih HPT, karena HPT itu kita anggap sebagai roh ideologinya Muhammadiyah. Kalau di Kairo itu jalan-jalan promosi budaya Indonesia, di Indonesia alhamdulillah juga jalan-jalan juga, tetapi karena saya sebagai kader Muhammadiyah, ya alhamdulillah baru kemarin saya dari Bangkalan pengukuhan IPM, peringatan IPM PDIPM ke-62.
Jumat di Surabaya, minggu lalu muscap di Kendal. Ini minggu depan Pekalongan, setelah itu ke Batam, setelah itu ke Limpung. Ya, ini juga pernah ngasih berlaku di Jakarta. Jadi di luar Muhammadiyah, jadi keliling ngapain? Cari ide, cari pengalaman, ngaji, belajar, cari tahu. Oh, di Wonosobo itu begini, oh di Gombong begini. Saya berlewat ke Wonosobo, ke Gombong isi ngaji di sana 2 kali, di Banjar 3 kali. Baru kali itu nggak lewat, tapi turun di sini. Alhamdulillah. Baik, Muhammadiyah ini kalau kita lihat dari sisi sejarah, ini baru mulai ngajinya ini. Kalau kita lihat dari sisi sejarah itu tidak lepas dari kondisi sosial kemasyarakatan pada waktu itu. Kita tahu pada abad 18, 17, 18, 19, dunia Islam itu di bawah cengkeraman imperialisme Barat. Indonesia dijajah Belanda, Malaysia dijajah Inggris, Mesir pun selama 75 tahun dijajah Inggris, pernah dijajah Prancis, Libya dijajah Italia, daerah Maroko sana dijajah Prancis. Banyak sekali negara-negara Islam yang berada di bawah penjajahan Barat. Pada waktu itu ada Turki Utsmani. Mesir waktu itu juga masih di bawah Turki Utsmani. Libya, Maroko, Timur Tengah, Asia Tengah masih di bawah Turki Utsmani. Tapi Turki Utsmani pada waktu itu sudah tidak berdaya menghadapi kekuatan Barat. Kalau abad 16 Turki Utsmani masih kuat. Tapi setelah itu karena kurang perhatian terhadap pendidikan akhirnya melemah. Maka tahun 1700 sekian Muhammad Ali Pasha yang di Mesir mencoba untuk melakukan pembaruan modernisasi pendidikan di Turki, di Mesir, karena waktu itu beliau adalah gubernur Mesir dari utusan Turki Utsmani, supaya Turki ini maju tidak kalah dengan Barat. Sayangnya Ali Pasha ini nakal. Setelah ekonominya bagus, kemudian dia perkuat militernya, dia buat pabrik-pabrik senjata, lalu memberontak ke Turki Utsmani. Akhirnya perang saudara. Hampir saja Turki kalah. Kalau Turki kalah, khilafah pindah ke Kairo. Akhirnya Turki minta bantuan Rusia. Jadi di dalam Turki sendiri, Utsmania, wilayah Utsmania juga terjadi bentrok. Belum lagi pemberontakan yang di Hijaz, berusaha untuk melepaskan dari Turki Utsmani dan lain-lain. Beberapa wilayah ingin memberontak, ingin lepas dari wilayah Turki Utsmani. Kalau Indonesia itu tidak di bawah Turki Utsmani secara struktur. Memang Aceh, kemudian Kesultanan Mataram dapat izin untuk memiliki bendera Turki Utsmani, masih ada pusakanya, benderanya masih ada. Tapi dan Kesultanan Aceh maupun Kesultanan Mataram mengakui Turki Utsmani sebagai bawahan, sebagai khalifahnya, namun tidak secara struktur. Gubernurnya itu tidak diangkat oleh Turki Utsmani, independen bisa. Pengakuan secara kultural lah, bukan secara struktural. Itu kerajaan Sultanat di Yogyakarta sana. Dijajah semua, maka muncul seorang pembaharu yang melihat ini kalau dunia Islam begini terus ya bahaya, habis lama-lama dunia Islam. Maka muncul tokoh namanya Jamaluddin Al-Afghani yang keliling, yang lahir ada yang mengatakan di Afghanistan, ada yang mengatakan di Iran, keliling untuk menyadarkan umat Islam kita itu secara politik harus kuat. Kalau politiknya lama ya begini terus. Namun upaya-upaya dia keliling sampai ke Mesir, sampai ke Turki, sampai kemana-mana ini tidak begitu berhasil. Bahkan akhirnya karena sering ngomong politik dibuang ke Prancis. Beliau punya murid namanya Muhammad Abduh. Muhammad Abduh melihat ini kalau
kita konsentrasi politik berat. Kalau face-to-face dengan politik itu berat. Kalau ingin merubah masyarakat, ya masyarakatnya ini yang harus dirubah. Kesadaran dari bawah ini. Percuma merubah dari si politik, kalau masyarakat itu nggak berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini rakyat yang harus berubah. Maka kemudian dia berpikir, adalah gak usah politik, konsentrasi membina masyarakat, khususnya melalui pendidikan. Maka kemudian dia mulailah memunculkan gagasan-gagasan pembaruan, kemudian menerbitkan majalah-majalah, termasuk di antaranya Umar Turufto, kemudian dengan muridnya juga, punya murid lagi namanya Rasyid Ridho, menerbitkan Al-Amanat dan lain sebagainya. Gagasan pembaruan ini ternyata disambut di berbagai dunia Islam. Karena semuanya dari memang benar kita ini lambat, kita ini lemah, kita ini di bawah imperialisme barat. Maka kita harus bangkit. Bangkitnya dari mana? Dari bawah, dari individu-individu. Tahun 1883 sampai 1888 ada seorang santri dari Yogyakarta yang bernama Ahmad Darwis pergi haji. Sebelumnya di Indonesia beliau sudah ngaji. Ahmad Darwis kecil ini sudah ngaji, nyantri ke sholat soleh darah di Semarang. Konon juga ke Syekh Bangkalan, kemana-mana ngaji. Jadi kasih apa tentang Islam? Tauhid, fikih, kita apa? Itu kita berbahasa Arab, kita punya bahasa kita sekarang ini. Berkuasai sesuai dengan ini punya syarat. Kita bisa gunakan tauhid syarat berbahasa Jawa dan Arab itu. Sampai kemudian beliau itu berhasil dan kita di sana ketemu dengan kiai-kiai besar Nusantara, termasuk bertemu kepada Kiai Nawawi Al-Baghdadi, berguru juga kepada Khatib Amin Al-Kapoi. Orang Indonesia, orang Nusantara, ulama besar. Abad 18 itu atau abad 19 itulah eranya ulama Nusantara. Banyak sekali ulama Nusantara yang berada di Mekah. Termasuk juga berguru kepada Abu Bakar Shatoh. Kalau Anda pernah mendengar kitab I'anatul Talibin, itu yang ngarang Syekh Abu Bakar Shatoh. Itu orang Mesir, orang India, tapi beliau di Mekah, murid dari Ahmad Zaini Dahlan. Belajar ngaji kitab kuning bersama para masyayikh, para guru-guru besar yang ada di sana. Termasuk kemudian menerima pemikiran-pemikiran modernis ini dari Rasyid Ridho, dari Jamaluddin Al-Afghani, dari Abdul. Dia pun mikir Indonesia ini sama kasusnya, yang sering digembar-gembarkan oleh Jamaluddin Al-Afghani, yang sering diteriak-teriakkan oleh Muhammad Abdul, Rasyid Ridho. Persis kondisinya itu terjadi di Indonesia, di Hindia Belanda, di tanah Jawa. Akhirnya mikir, ini kita orang Indonesia juga harus bangkit. Kalau tidak, ya selamanya kita akan dibawa ke cengkraman penjajahan Belanda. Tapi kalau face to face politik susah, berat. Maka beliau juga punya ide yang sama, terinspirasi. Nampaknya harus menggunakan lembaga pendidikan melalui gerakan-gerakan sosial. Apalagi kristenisasi di tanah air yang didukung oleh penjajah Belanda luar biasa. Mereka menggunakan kekuatan ekonomi luar biasa, kekuatan pendidikan luar biasa. Kalau nggak dilawan melalui senjata yang sama berat. Beliau pulang ke tanah air. Tahun 1903 sampai 1905 kembali ke tanah suci, berguru lagi di sana, haji dan berguru. Pas di sana konon Syekh Rasyid Ridho ke Mekah, maka dengan penuh semangat berusaha untuk ketemu sama Syekh Rasyid Ridho dan ketemu.
Maka sanadnya nyambung Kiai Ahmad Dahlan ini dengan Syekh Rasyid Ridho, dengan Muhammad Abduh, dengan Jamaluddin Al-Afghani. Muhammad Abduh ini kalau di azan sangat dihormati. Dulu kan menjadi Syekh azan, sangat dihormati sampai ada aula khusus namanya aula Muhammad Abduh. Kalau ada sidang-sidang doktoral atau seminar-seminar biasa dilakukan di aula namanya aula Syekh Muhammad Abduh, karena memang dianggap sebagai sang pembaharu, mujaddid, penggerak umat Islam pada waktu itu. Semangat Muhammad Dahlan, Ahmad Dahlan ini dulu namanya Ahmad Darwis. Konon yang memberi nama, mengusulkan nama mengganti menjadi Ahmad Dahlan adalah Syekh Abu Bakar Sato. Karena Abu Bakar Sato ini murid dari Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Syekh Zaini Dahlan ini adalah ulama besar, mufti mazhab Syafi'i di Hijaz, utusan dari Turki Utsman. Beliau ulama luar biasa, karyanya banyak. Sampai ke tanah air, maka beliau melihat bahwasanya memang kita harus melakukan perombakan. Tapi satu hal yang memang luar biasa dari pemikiran Kiai Ahmad Dahlan adalah keterbukaan. Dan ini mungkin juga sama terinspirasi dari Muhammad Abduh yang juga sangat terbuka, karena saya pernah ke Perancis, pernah bermukim di sana beberapa waktu karena dibuat. Terbuka sekali Muhammad Abduh dengan pikiran barat. Yang bagus kita ambil, yang kurang bagus ya kita tolak. Sama dengan Ahmad Dahlan ini. Maka ketika tahun 1908 kemudian ada Budi Utomo ikut gabung, meskipun mereka itu rata-rata yang di Budi Utomo itu orang-orang priayi, orang-orang yang pemikirannya itu Belanda, tapi modern, maka nggak segan orang Belanda, orang priayi bukan saat, enggak, tidak alergi. Nah, spirit ini harus kita jaga terus, keterbukaan. Kalau yang tadi ngaji, saya kayak Ahmad Dahlan ngaji ke sana kemari, yang dikasih kitab kuning, maka orang Muhammadiyah jalan alergi dengan kitab kuning. Wong Kiai Ahmad Dahlan ngajinya kitab kuning, tapi juga tidak alergi dengan kitab putih. Wong Kiai Ahmad Dahlan juga ngaji ke Budi Utomo, kitabnya putih berbahasa apa itu. Nah itu terbuka, open. Akhirnya beberapa orang dari Budi Utomo mengusulkan bahwa Kiai Ahmad Dahlan membuat organisasi sendiri keislaman. Tentu akan semakin menggerakkan kebangkitan Islam. Maka kemudian tahun 1912 beliau mendirikan organisasi Muhammadiyah, yang awalnya hanya mendapat izin untuk berkembang di Yogyakarta, tapi kemudian dengan berkembangnya waktu, pinter Kiai Ahmad Dahlan. Meskipun hanya boleh di Jogja, silahkan yang di Banyumas dirikan, silahkan yang di lain dirikan dengan nama lain, tidak terikat struktur dengan Muhammadiyah. Tetapi ketika kemudian diizinkan untuk membuka cabang di luar daerah, langsung bergabung atas nama Muhammadiyah. Kelebihannya ini Ahmad Dahlan itu membentuk kader. Karena kalau kita lihat, kita tanya Kiai Ahmad Dahlan bukunya apa ya, nulis kitab apa ya, yang nggak kita temukan. Tapi bukan bahwa itu tidak ada, justru belum bisa mendirikan Muhammadiyah sampai 100 tahun lebih eksis sampai saat ini karena kecerdasan beliau. Beliau meninggalkan kader. Kalau kemana-mana dakwah selalu ada kader intilan. Maka kalau bapak-bapak PCM atau siapapun aktivis Muhammadiyah, kalau kemana-mana bawa putranya kader intilan, biar tahu, jangan sampai ada ketua pimpinan Muhammadiyah, ranting Muhammadiyah, anaknya nggak aktif di Muhammadiyah, kan naif aja biar kenal gitu. Saya itu biasa sering sampaikan begini, ketika ngaji di jamaah yang hadir tua-tua, pemudanya kemana, anak kemana, saya sampaikan begini, saya itu senang kalau ngaji kok ada anak-anak lari-lari. Ganggu? Enggak ganggu. Mau lari-lari, mau naik panggung, enggak apa-apa. Karena itu akan menjadi kenangan indah ketika dia besar. Dulu waktu saya dibawa bapak saya itu ngaji, wah waktu ada kiainya di atas panggung saya pilihan.
Jadi ternyata waktu besarnya itu, jangan bapaknya ngaji, aktif di Muhammadiyah, anaknya di rumah mau main HP, main game. Nah, nggak nyambung jadinya nantinya. Karena kader yang bagus itu kader yang intil terus itu jauh lebih bagus daripada Darul Arqam. Darul Arqam itu cuma formalitas, sehari, 2 hari, 3 hari selesai. Kalau kader intilan itu ngikut terus, pas dilalai berangkat mobilnya mogok, tahu merasakan mobil bapak saya di bawah, mobilnya mogok, bensinnya habis, ikut dorong, wah sampai sana ternyata terlambat, makanannya sudah habis, kita kelaparan di jalan, gitu. Ternyata nah itu yang akan membuat militansi kader. Ya dia semacam seperti itu, membuat kader, membentuk kader. Maka kader-kader dulu itulah yang kemudian menjalankan, melanjutkan perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kelebihan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu membentuk organisasi. Maka langgar pemikirannya itu terstruktur. Ini yang tidak dimiliki oleh Jamaluddin Al-Afghani, oleh Muhammad Abduh atau Tutus Sutrito, karena tidak membentuk organisasi. Maka ketika kita membaca pemikiran Nirgana itu luar biasa. Di Mesir nggak ada prakteknya, di prakteknya di mana? Di Indonesia, di Muhammadiyah. Anda baca di satu Taufik yang luar biasa, Al-Manah, Allah terus luar biasa. Yang mempraktekkan siapa? Muhammadiyah. Di sana nggak kurang berhasil. Meskipun dulu Muhammad Abduh memberikan Darul Ulum, meskipun Sutrito juga memberikan beberapa sekolah, tapi kurang berhasil. Dibumikannya di sini di Indonesia. Maka kita sesekali bisa kemudian kita buka ngaji Risalatul Tauhid Muhammad Abduh, isinya apa Risalatul Muhammad Abduh kok sampai menjadi inspirasinya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu. Nah, yang bisa dibuka-buka. Oh waktu kok isinya apa sih? Kok bisa diinspirasinya Kiai Haji Ahmad Dahlan? Nah, ini bisa kemudian kita bongkar-bongkar, kita kaji lagi. Kalau dari sisi umur antara Ahmad Dahlan dengan Rosyid Ridho itu undi. Rosyid Ridho itu lahir tahun 1865. Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir tahun 1868. Hanya selisih 3 tahun. Tapi Rosyid Ridho umurnya panjang. Beliau meninggal tahun 1935. Sementara Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal tahun 1923. Umurnya berapa? 55 tahun. Tetapi 55 tahun itu bisa menghasilkan sebuah organisasi perjuangan yang luar biasa. Kalau kita lihat dari awal, memang gerakan Muhammadiyah itu cenderungnya memang gerakan sosial keagamaan. Mendirikan sekolah, rumah sakit dan sebagainya lah, membantu anak yatim, fakir miskin. Belum ada kepikiran pada waktu itu untuk mendirikan lembaga fikih atau kemudian dikenal dengan istilah majelis tarjih. Belum ada konsentrasi bersama umat. Terus akidahnya Muhammadiyah bagaimana pada waktu itu? Ya sesuai dengan akidah gurunya, fikihnya sesuai dengan fikih gurunya. Kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan, kalau soal literatur bisa dibongkar-bongkar. Fikihnya Syafi'i, akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, khususnya madhab Asy'ari. Maka ketika kita lihat generasi awal Muhammadiyah, ketika dibentuk Majelis Tarjih tahun 1927 dan Majelis Tarjih yang pertama di Solo tahun 1929, bab iman ya sangat Asy'ari sekali, karena memang generasi awal kita seperti itu. Setelah beliau meninggal tahun 1973, Muhammadiyah ini berkembang di mana-mana luar biasa, termasuk pemikiran-pemikiran Muhammadiyah. Di Lahore sana, Lahore, muncul gerakan Ahmadiyah yang luar biasa juga. Kok gerakan Ahmadiyah itu masuk ke Indonesia? Dikiranya oleh orang-orang Muhammadiyah pada waktu itu, Ahmadiyah itu mirip dengan Muhammadiyah. Ahmadiyah itu mirip semacam gerakan pembaharu. Maka banyak kemudian tokoh-tokoh Muhammadiyah yang terpesona dengan Ahmadiyah. Termasuk ada beberapa tokoh Ahmadiyah yang
diundang untuk mengisi kajian atau semacam seminar, diundang untuk mengisi kajian Muhammadiyah. Kalau tak salah namanya Ali Muhammad Pasha. Mulai masuk infiltrasi Ahmadiyah, ternyata Ahmadiyah gerakan menyimpang. Bukan sekedar menganggap Mirza Ghulam Ahmad ini sebagai tokoh pembaru, namun justru menganggap Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi. Karena di dalam Al-Quran dikatakan, ya Bani Israel, aku menyatakan ya, sebentar. Mubasyiran birasulin ya'ti bil ba'di ismuhu Ahmad. Kami utus, kata Nabi Isa itu, seorang nabi kelak yang bernama Ahmad. Maka kemudian muncul Mirza Ghulam Ahmad. Terinspirasi dari ayat ini ketika Nabi Isa mengabarkan kepada Bani Israil, ya Bani Israil, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wahai Bani Israil, saya datang kepadamu ini untuk membenarkan kitab Taurat. Bukan hanya itu, tetapi juga ingin ngasih tahu kepada kalian bahwa suatu saat nanti itu akan ada nabi terakhir yang namanya Ahmad, bukan Muhammad. Makanya kemudian muncul Mirza Ghulam Ahmad ini ngaku nabi. Gerakan ini muncul di berarti internal Muhammadiyah. Akhirnya gagasan ini dianggap berbahaya, infiltrasi ini dianggap berbahaya. Ini secara internal. Kemudian juga terkait fikih itu juga macam-macam, ada yang ikut ini. Munculnya ide dari Mas Mansur untuk mendirikan lembaga yang menyatukan pemikiran keagamaan Muhammadiyah. Maka pada tahun 1927 didirikanlah Majelis Tarjih Muhammadiyah. Pada tahun 1928 dari pimpinan pusat Muhammadiyah membuat edaran membersihkan infiltrasi ideologi Muhammadiyah. Maka siapapun yang ikut Ahmadiyah dikeluarkan dari Muhammadiyah, bersih. Karena Ahmad ini menyimpang. Kalau ngaku Nabi setelah Nabi Muhammad itu kafir. Kalau ngaku ada pembawa syariat baru setelah syariat dari Nabi Muhammad itu kafir. Bersih infiltrasi ideologi Muhammadiyah. Tahun 1999 Majelis Tarjih ini mengadakan musyawarah nasional pertama di Solo. Sebentar. Saya kalau ngaji itu sering membawa tarjih, membawa HPT, karena saya bangga dengan HPT ini. Pertanyaannya di sini ada nggak yang belum punya HPT? Yang belum punya HPT ngaji? Kayak toy akeh. Ya, ini ideologi kita ini. Ideologi Muhammad itu adalah himpunan, bukan hanya HPT ya, seluruh produk tarjih itu termasuk ideologi kita. Dan tentu ideologi kita itu adalah ajaran-ajaran Muhammadiyah, Kiai Jamal Dahlan, pendahulu kita yang tersimpan di dalam dada kita masing-masing, itu adalah ideologi Muhammadiyah. Tapi kalau Muhammadiyah kok nggak tahu HPT, apalagi pengurusnya, nah, itu perlu dipertanyakan. Karena belakangan ini di beberapa tempat mulai muncul infiltrasi di Muhammadiyah. Kalau dulu itu tahun 20-an itu infiltrasinya Ahmadiyah, sekarang enggak. Pelakunya jargonnya sama, kembali ke Quran Sunnah mirip. Sama memberantas PBC, tahayul, bid'ah dan khurafat mirip. Tapi perilakunya tidak seperti Muhammadiyah. Wah, sesat, bid'ah, syirik. Oh, Muhammadiyah nggak seperti itu. Anda baca fatwa tarjih. Fatwa tarjih ada berapa jilid? Jangan-jangan nggak tahu fatwa tarjih ada berapa jilid. Wah, jangan. Pokoknya jamaah itu wajib begini, harus AUM harus ada ini.
Ini harganya kalau di Shopee 29.000. Kira-kira dapat bakso berapa mangkok? Satu sama es. Kalau habis dapat ini seumur hidup insya Allah. Saya makanya saya punya 4 kata pernah keselip langsung bingung HP pun langsung ketemu dengan pernah dipinjam orang, HP ku nggak ada, pesen lagi. Akhirnya punya 4 saya. Kalau nggak ada HP itu di rumah itu bingung, harus ada. Karena ini pegangan kita, kebanggaan kita. Loh, ini itu ketika Anda memutuskan satu perkara itu habis miliaran dana loh. Hanya ingin memutuskan kalau mulut itu yang pendapatnya kuat, dalilnya kuat, subur itu pakai kulit apa enggak? Itu habis miliaran musyawarah nasional kemana? Ke Makassar seumpama, diundang wilayah daerah, biayanya piro? Tentang hotel, biayanya berapa? Makan akomodasi konsumsi, biayanya berapa? Hanya untuk membuat satu keputusan. Setelah diputuskan, hanya ada demokrat di PP sana, bawahnya nggak tahu. Akidahnya nggak pakai akidah yang ada di HPP, pakai kitabnya usul salasah, pakai kasus syubhat, pakai kitab tauhid. Loh, makanya kita dibawa kemana? Makanya kemudian saya teriak itu saya syarah HPP beriman ini Ahlul Haq wa Sunnah syarah himpunan pusat tarjih Muhammadiyah bab iman bagian ketuhanan 3 jilid. Yang di HPP matanya hanya 3 halaman. 3 halaman, 1 halaman jadi 1 jilid. Kenapa? Karena jemaah kita lari-lari. Saya pernah bertanya, kenapa yang dipakai ke usul salah satu susunan kitab tauhid itu kenapa nggak pakai HPT? Jawabannya macam-macam. HPT ringkas banget, kita nggak paham. HPT itu cuma poin-poin, macam-macam alasannya. Tahun 1929 pertama kali musyawarah nasional tarjih karena pondasi terpenting di dalam akidah itu, di dalam agama Islam dalam akidah, maka kemudian musyawarah itu menghasilkan poin-poin yang terkait dengan bab akidah. Karena di dalam akidah pun kalau kita melihat secara Islam banyak mazhab, ada Syiah, ada Khawarij, ada macam-macam. Ada Murji'ah, ada Mu'tazilah, dan ada juga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lah kita ikut siapa? Kita ikut mana? Maka dibawa, didiskusikan dengan tajam, akhirnya diputuskan Muhammadiyah itu ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sayang kitabnya nggak tak bawa semua. Kemarin kalau saya di Bangkalan, saya bedah semua, termasuk dari bukunya, kemudian dokumen-dokumennya saya bawa. Nah, sekarang saya nggak bawa. Kita itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan tahun 1960 sekian, Jarnawi Habibussumo juga menulis buku judulnya Muhammadiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa beliau menulis itu? Karena banyak sekali hujatan-hujatan, serangan-serangan kepada Muhammadiyah yang mengatakan Muhammadiyah itu Wahabi. Maka beliau mengatakan kita itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di halaman terakhir beliau menyatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Asy'ariyah menurut Jarnawi Habibussumo. Kalau di HPT disebutkan Ahlul Haq wa Sunnah. Tak bacakan sedikit aja lah. Ahlul Haq wa Sunnah itu merupakan sebuah istilah yang digunakan oleh Imam Asy'ari di dalam kitabnya Al-Ibanah. Beliau menggunakan di bab 2 menggunakan istilah Ahlul Haq wa Sunnah, dan itu yang kemudian menjadi disebutkan di dalam himpunan putusan tarjih Muhammadiyah dengan menggunakan istilah Ahlul Haq wa Sunnah. Tetapi di dalam HPT yang sebelumnya, yang terbitan sebelum tahun 60-an, disebutkan dua-duanya. Disebutkan ada istilah mulakhasoh min apa itu? Min afkarit apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disebutkan kata Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, cuma saya belum tahu istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini hilangnya waktu musyawarah nasional yang keberapa dan di mana, saya nggak tahu. Saya tanya ke
rekan-rekannya di PP pun banyak belum tahu juga gitu. Namun andai istilah Ahlussunnah wal Jamaah tidak muncul, tetap masih muncul istilah Ahlul Haq was Sunnah. Faman i'taqada jami'a ila mungkin bihi kana min ahlil haqqi was sunnah. Wa faraqa ahlul bid'ati wa dhalal. Maka mereka siapapun yang ikut konsep-konsep yang ada di HPT Bang ini, dia masuk ke dalam golongan Ahlul Haq was Sunnah dan berbeda dengan Ahlul Dhalal wal Bid'ah. Ini tahun 1929 diputus kabinet kemudian akidah Muhammadiyah. Kalau kita lihat bab akidah di sini tidak ada footnote, tidak ada rujukan. Maka kemudian saya cari rujukannya itu kemana? Melalui apa? Kata kunci yang ada di HPT. Ada sebutan umpamanya amma ba'du fa'idha fil qatan najiyah min salaf asba'u 'ala al-alam kullu hadisun khuliqa min al-adam. Di bab pertama disebutkan seperti itu. Apa itu al-alam hadis itu maksudnya apa? Wa nazar fil qawli li ma'rifatillahi wajibun syar'an. Nazar itu apa? Wajibun itu apa? Kenapa wajibun syar'an bukan aklan? Syarul Mujah bandingkan kitab karya Syekh Taimiyah, karya Syekh Muhammad Abdul Wahab, karya ulama Imam Asy'ari dan kitab-kitab mazhab Asy'ari. Tak cari. Ketemu yang ada di sini itu sesuai dengan mazhab Asy'ari. Sama sekali tidak ada di kitabnya Muhammad bin Abdul Wahab, bahkan dari sisi susunan, bahkan dari daftar isi. Silahkan cek istilah Ahlul Haq was Sunnah di kitab-kitab karya Imam Muhammad bin Abdul Wahab. Tidak akan ketemu. Tapi kalau Ahlul Haq was Sunnah ada di Al-Ibqar fi Usuluddin karya Imam Amidi, ada di Bidayatul Hidayah karya Syekh Muhammad Imam Al-Ghazali dan lain-lain, umum digunakan. Kecuali di Athari akan ditemukan, tetapi karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak ditemukan itu. Maka ketika kita ngaji HPT, ya kita ngaji HPT ini, atau setidaknya kitab-kitab yang mendukung yang ada di HPT, supaya ideologi Muhammad sesuai dengan HPT, supaya tidak ada AUM, tapi isinya itu kok lain itu. Ada jamaah Muhammadiyah yang nggak cingkrang aja. Wah, Muhammadiyah kok nggak cingkrang? Nggak, Anda baca HPT loh, Anda baca fatwa tarjih. Emang kemudian itu wajib? Itu kan nggak wajib menurut fatwa tarjih. Nggak jenggot itu di masalah kalau itu nggak jenggot. Anda baca fatwa tarjih. Emang wajib? Di fatwa tarjih itu nggak wajib. Yang nggak cadar kok nggak pakai cadar. Muhammadiyah mengatakan cadar itu mubah. Karena ketidaktahuan kita dengan apa yang ada di fatwa tarjih, akhirnya galau-gamang, padahal ada. Nah, kita nggak beli buku-bukunya, padahal kita jamaah Muhammadiyah. Produk tarjih buahnya untuk menghasilkan tarjih itu miliaran dananya, nggak kita pakai. Yang dipakai kitab-kitab karya Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Abu Bakar Al-Jazairi. Ini real. Banyak tempat pakai kayak gitu. Maka kita perlu kembali menanamkan identitas Muhammadiyah kita. Supaya apa? Ideologi Muhammadiyah itu tidak tergerus. Sayang, rapat-rapat sampai miliaran kemudian kita merujuk kepada buku-buku lain dan kepada fatwa tarjih dan kepada HPT. Sayang. Maka kemudian kita penting itu kemudian membuat kader, mensosialisasikan AUM, Masjid Muhammadiyah, Rumah Sakit Muhammadiyah, Panti Asuhan Muhammadiyah wajib punya produk tarjih, wajib punya langganan suara Muhammadiyah. Karena itu yang akan menjadi ideologi kita, langkah kita itu ya di situ, supaya kita tidak gamang. Kita punya produk sendiri kok pakai produk orang lain. Akhirnya ketika terinfiltrasi kita bingung, kita nggak tahu, kita nggak bisa jawab. Kalau Anda baca fatwa tarjih, itu sangat jarang ada kata-kata bid'ah, syirik, sesat, sangat jarang. Kecuali kalau sudah kepepet banget, memang sudah sesuai, memang sudah selesai dikatakan syirik. Sajenan, ya syirik sajenan. Kosong rawat, kosong beton, kosong putih, makan gamping, kursi entek, putih warnanya. Itu kalau istilahnya Imam Syatibi, yudahi al-ahkam asyariyah.
perbuatan yang menyerupai hukum syariat. Hukum syariat sudah ada aturan puasa Ramadan, Senin Kamis, puasa ayam bid, puasa Tasu'a, tanggal 10 Syuro dan lain sebagainya. Izin nambahin poso rawa, poso weton, poso mutih, poso ngeblong, enggak usah. Nah, ini juga hak masalahnya menyerupai syariat. Dan kadang jemaah kita itu kadang tidak memahami perbedaan antara bid'ah, ikhtilaf, rojih dan marjuh. Ini namanya himpunan putusan, himpunan kesimpulan. Putusan itu hasil musyawarah majelis tarjih nasional itu namanya putusan tarjih. Yang namanya tarjih itu apa namanya ar-rajih wal marjuh. Rajih itu pendapat yang dianggap kuat sesuai pemahaman Muhammadiyah. Marjuh itu pendapat yang dianggap lemah. Dalam fikih Islam, kadang menurut satu ulama dianggap kuat, ulama lain dianggap lemah. Biasa. Kunut subuh menurut Hanafi nggak ada, Rasul hanya kunut nazilah. Menurut mazhab Syafi'i, Rasul itu pernah kunut nazilah, tapi selalu kunut subuh sampai akhir hayatnya. Menurut Syafi'i yang kuat itu kunut subuh, menurut Hanafi yang kuat itu kunut nazilah. Apa kemudian yang menurut Syafi'i mengatakan Hanafi itu pelaku bid'ah? Tidak, itu bukan bid'ah tetapi marjuh. Sesuatu yang marjuh itu bisa jadi suatu saat nanti akan menjadi rajih. Bisa jadi Muhammadiyah pernah melakukan, pernah. Anda lihat putusan HPP yang dulu terkait pemasangan gambar Kiai Haji Dahlan. Dulu yang dikuatkan, dirajihkan itu haram, nggak boleh. Tapi apa kemudian ketika memasang itu tidak boleh, memasang menjadi bid'ah? Tidak, itu rajih kuat menurut dia. Yang lain memasang gambar silahkan. Setelah itu dikaji lagi, kondisinya sudah tidak membahayakan, aman lah. Silahkan yang tidak pasang gambarnya ke jemaat Dahlan. Jadi sekarang dulu rajih, sekarang maju. Dulu kalau rapat begini yang dirajihkan itu sate. Perempuan sendiri, laki-laki sendiri kasih satir. Semua diprotes sama Presiden Soekarno. Akhirnya dimudawalah, didiskusikan lagi. Akhirnya sekarang kalau rapat-rapat tidak pakai satir, yang penting tidak ikhtilaf. Soal hisab ru'yah, dulu yang wajib itu ru'yah, diabetes 1 silakan cek. Kuat, pakai hisab dimarjuhkan. Tapi apakah kemudian yang pakai hisab dianggap bid'ah? Tidak. Kalau kita Muhammadiyah tidak akan kemudian sekarang pakai hisab. Kalau mau bid'ah, Muhammadiyah tidak akan sekarang pakai gambar Kiai Haji Dahlan. Itu dianggap lemah di masanya. Kemudian saat ini yang kuat adalah hisab. Yang dianggap rajih hisab. Hisab pun beberapa kali ini fase dari yang hisabnya itu matlak, wilayah manapun, kalau suatu wilayah Indonesia bagian barat sudah wujud hilangnya, maka yang barat saja yang lebaran, yang ini yang belum wujud tidak lebaran. Dulu pakai itu hisabnya. Kemudian wah ini nggak seragam ini, maka muncul yang namanya hisab wilayah hukmi, di mana ketika sudah satu negara wujud, maka suatu negara masih lebih wujud dan sudah wujud. Ini yang dipakai sekarang untuk hilang itu. Jadi ini akan kemudian berubah menjadi hisab sedang diusahakan ke arah sana. Ikut sidang di Turki, ikut sidang di mana-mana untuk merumuskan hisab global. Jadi sesuatu yang dulu kita anggap kuat, belum tentu saat ini kuat. Ini namanya rajih wal marjuh. Maka ketika ada Muhammadiyah, kalau lihat orang yang sukunya cukup, oh itu bid'ah, salah. Berarti belum tahu rajih marjuh, belum tahu HBT. Itu hanya lemah menurut kita, tapi termasuk ikhtilaf fuqaha, masuk perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Maka Imam Syafi'i mengatakan apa? Pendapat saya ini benar, tapi kemungkinan salah.
Pendapat lain salah, tapi kemungkinan benar. Karena yang namanya hukum fikih itu dibangun di atas dalil yang sifatnya dhonni. Apa dalil dhonni? Dalil dhonni itu dalil, kalau istilah kita bahasa itu dalil prasangka, dalil yang duga-duga. Termasuk kias itu dhonni. Jadi itu nggak pasti. Karena nggak pasti, maka muncul perbedaan pendapat. Bisa jadi pendapat saya benar, bisa jadi pendapat dia benar. Hukum fikih itu dhonni. Kalau qat'i namanya bukan fikih. Sholat itu qat'i, puasa itu qat'i, itu aslinya bukan fikih, tetapi dimasukkan ke dalam fikih yang wajib sholatnya ya, bukan furuk-furuknya, untuk mempermudah ketika kita mengkaji fikih. Itu menurut Imam Syarazi dalam kitab Al-Ummah bab awal. Kalau bid'ah jelas, para ulama mengatakan menurut bid'ah yang dalam seluruh fatwanya, bid'ah itu mengkhalafkan kitab dan sunnah. Segala sesuatu yang bertentangan dengan kitab dan sunnah, apapun yang bertentangan dengan kitab dan sunnah namanya bid'ah. Yang ada contoh dari Nabi, bid'ah. Sebagian ulama mendefinisikan mengkhalafkan kitab dan sunnah, wa sunnah khulafaur rasyidin, wa tabi'in, wa tabi'in. Sesuatu yang menyalahi atau bermenyelisihi sunnah Rasulullah, sunnah khulafaur rasyidin, sunnah tabi'in dan tabi'in. Apa ada sandaran dalil? Ada. Kalau sunnah Rasul dan sahabat berdasarkan hadis Rasulullah SAW, alaihi bi sunnati wa sunnati khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kalian itu selalu berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Apa itu sunnah? Sunnah itu ada dua definisi. Definisi ulama fikih atau usul fikih dan definisi ulama hadis. Kalau definisi ulama usul fikih, sunnah itu segala sesuatu kalau dijalankan mendapat pahala, kalau ditinggalkan nggak apa-apa. Kalau menurut ulama hadis, segala ucapan, kemudian perilaku, persetujuan Nabi itu namanya sunnah. Dari sunnah itu apapun yang dilakukan Nabi namanya sunnah. Ini yang akan kita gunakan ya definisi yang para ulama hadis ini. Maka ketika ada contoh dari ulama rasyidin boleh diikuti. Wah, sholat tarawih 7 rakaat, ya silakan saja. Menurut kami yang wajib, yang kuat 11 rakaat karena Rasul dan riwayat dari Aisyah itu 11. Yang mau 23 silakan. Di dalam Majmu' Fatwa disebutkan Nabi zaman Umar sholat tarawih 23, berarti kalau ikut sunnahnya Umar bin Khattab. Wah, dan Jumat 2 kali, Nabi cuma sekali, itu sunnahnya Utsman, kan gitu. Ada teladan, sunnah itu teladan. Maka kalau di Nusantara muncul namanya Sunan Kalijogo, Sunan Gunung, Sunan Giri. Sunnah itu jamak dari sunnah. Sunnatun, sunnah tadi sunnah. Karena para sunnah itu memberikan teladan, contoh yang baik, maka disebut dengan sunnah khulafaur rasyidin. Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah meridhai para sahabat. Sahabat meridhai sama Allah, maka apapun yang dilakukan sahabat, nggak ada yang namanya bid'ah. Kalau kita menganggap azan 2 kali sholat semua bid'ah, sama artinya kita menganggap Utsman itu pelaku bid'ah, kan nggak mungkin. Maka di sini pentingnya kita tahu fiqhul ikhtilaf itu. Bagaimana dengan pendapat tabi'in? Rasulullah SAW bersabda, khairul quruni qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik masa itu masa zaman saya, sahabat. Kemudian setelahnya tabi'in, kemudian setelahnya yaitu tabi'in. Maka segala perkara yang ada contohnya, cantolannya di generasi salaf soleh itu bukan bid'ah, selama ada cantolannya. Kita sudahi. Oke, karena sudah zuhur, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua di sini bisa mengambil faedah, mendapatkan ilmu. Mudah-mudahan ilmu kita menjadi penerang kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan tajwa kita di Muhammad yang mengantarkan kita menuju surga.
Mudah-mudahan kita dijauhkan dari api neraka, kuburan kita mudah-mudahan disinari, diluaskan. Mudah-mudahan kelak ketika kita, karena kita menjalankan amanah Muhammadiyah, kelak mudah-mudahan dimudahkan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dibangkitkan bersama para nabi, para syuhada, para sholihin, mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibangunkan istana Mekah di surga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumid. حمد شاكر الحمد نعيم الحمد يوافي نعمتك بمزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصنا يا الله يا رب العالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ورحمنا كما ربونا صغارا. اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب لها. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسولك فاكتبنا شاهدين. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبراءة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم عون علينا في سكرة الموت ونجنا من النار والعفو عند الحساب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها مآلنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Nurul warahmatullahi wabarakatuh. Fastaghfiru khairan wa Allahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.